Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah anak-anak sekalian, sampai saat ini kita diberi oleh Allah kesehatan, kelonggaran dan keselamatan sampai pada permulaan atau awal daripada kita kelas baru. Kelas berapa ini anak-anak? Kelas 6 ya. Kelas 6 dan ini dulunya kan kelas 5. Kira-kira naik kelas 6 semua apa tidak ya? Ada yang tertinggal di kelas 5 apa enggak? Alhamdulillah, mudah-mudahan tidak, dan kemarin mendapat nilai yang bagus. Ya, kelas 6 adalah kelas yang terakhir, yang mana kamu saat ini adalah akhir daripada kamu sekolah di madrasah SDNU Banat Banin ini. Mudah-mudahan kamu diberikan oleh Allah kesehatan, tambah belajarnya tambah giat, karena pada akhir dari tahun ini kamu akan ujian kelulusan. Mudah-mudahan kamu besok akan lulus dengan nilai yang baik. Anak-anak sekalian, kiranya kamu masih ingat dengan Ustazah? Ingat yang dulunya sering memarahi kamu ya. Sekarang Ustazah Mahmudah masih mengajar di kelas 6, yaitu pada saat ini adalah pelajaran fikih. Dan insya Allah lain fikih adalah nanti. Anak sekalian, kamu sekalian sudah siap semuanya ya dalam menerima pelajaran fikih. Yang mana pelajaran fikih adalah pelajaran yang sangat penting untuk kehidupan beribadah kita semua. Nah, marilah kita sekarang bersiap-siap untuk mencari bukunya dan membuka bukunya pada saat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita awali pelajaran fikih ini supaya bisa manfaat pada kita semuanya. Marilah kita awali dengan bacaan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Pelajaran pertama dari pelajaran fikih di semester 1. Ini adalah, buka ya bukunya ya, sudah punya ya. Kalau belum punya ya harus punya. Ya, ambil dulu nanti di koperasi sekolah ya. Tapi kalau sekarang masih belum, boleh kamu menyediakan buku tulis dan pensil atau pulpen. Kemudian nanti kamu tulis arti daripada pelajaran yang saya sampaikan ini. Ya. Pelajaran pertama adalah al-ghuslu. Al-ghuslu artinya mandi. Mandi. Kamu sudah pernah mandi enggak? Kamu tadi sudah mandi belum? Ya. Berikutnya, apa sih mandi itu? Mandi itu apa? Kadang anak itu setiap hari mandi tapi enggak tahu apa sih mandi. Ya, maka di sini untuk lebih jelasnya supaya kamu tahu apa artinya mandi itu. Coba disimak para anak-anak sekalian pengertian dari mandi. At-ta'rif. Ta'rif adalah pengertian. Arafta fit darsil madiyati annal wudu'a wasilatun min wasailit taharati wa hunaka wasilatun saniyatun wa hiya al-ghusl. Mandi ialah di sini kamu terangkan pada belajar yang lalu. Kelas-kelasmu dibawa dulu sejak kelas 1 sampai kelas 5. Pasti kamu sudah diajarkan tentang bersuci. Ya, tentang bersuci.
kamu kan sudah tahu bahwa bersuci itu ada dua macam. Ada bersuci dari hadas dan ada bersuci dari najis. Kalau bersuci dari najis yaitu menghilangkan najis di pakaian atau di badan atau di tangan. Kemudian bersuci dari hadas ini ada dua macam, yaitu bersuci dari hadas besar dan dari hadas kecil. Pada pelajaran lalu, ya, kamu telah mengetahui bahwa berwudu merupakan cara untuk bersuci. Ini wudu. Jadi dulu kan sudah dipelajari tentang wudu dan kamu sekalian sudah terbiasa dengan wudu, terutama kalau akan sholat dan akan membaca Al-Quran. Wudu adalah termasuk sarana bersuci yang pertama, yaitu wudu itu menghilangkan hadas kecil. Itu sudah dipelajari pada pelajaran-pelajaran yang lalu. Sekarang untuk kelas 6 ini kita akan mempelajari lagi, yaitu bersuci ternyata tidak hanya wudu, tapi juga ada cara bersuci yang kedua, yaitu melakukan mandi. Ya, ini yang akan kita pelajari pada pelajaran ini. Nah, selanjutnya apa sih mandi itu? Apa sih mandi? Ini sudah saya sampaikan. Kadang orang itu sudah biasa mandi tapi nggak ngerti apa mandi itu. Dalam kitab diterangkan. Jadi kamu tulis artinya di sini ya, di sini di garis-garis ini kamu tulis artinya. Kalau sekarang belum punya kitabnya, ya tulis di buku tulis dulu. Ya, sambil kita melihat dari video ini. Apa mandi itu? Al-ghuslu huwa sayalanul ma'i ala jami'il badani biniyatin mahsusatin. Mandi adalah mengalirkan air ke seluruh tubuh dengan niat yang telah ditentukan. Jadi mandi itu air dialirkan ke tubuh. Jadi harus mengalir airnya. Lain dengan diseko, diusap, itu namanya bukan mandi. Diusapi dengan air dengan anduk, itu namanya bukan mandi. Jadi airnya harus mengalir. Jadi itu namanya sayalanul ma'i atau sailanul ma'i. Itu namanya mandi. Ya, jadi air harus dialirkan ke seluruh tubuh. Di sini diterangkan dengan niat tertentu. Karena apa? Karena mandi ini kalau itu memang mandi ya ada niatnya, niat mandi. Ya, jadi nanti akan diterangkan berikutnya. Selanjutnya anak-anak sekalian, al-ghuslu nau'ani. Mandi itu ada dua macam. Al-ghuslu nau'ani, ada dua macam mandi itu. Yang pertama, ghuslun laisa biwajibin. Wa huwa ghuslu kulli sabahin wa masa'in litanzifil jismi. Yang pertama, mandi yang tidak wajib. Mandi boleh, enggak mandi ya boleh. Hari tidak mandi ya tidak apa-apa. 1 minggu tidak mandi ya tidak apa-apa. Karena apa? Karena tidak wajib. Mandi yang bagaimana itu? Yaitu mandi yang telah kita lakukan setiap hari. Pagi dan sore. Ya. Itu tidak wajib. Tapi kenapa kita pagi harus mandi dan sore juga mandi? Karena litanzifil
jismi, untuk membersihkan badan. Kalau orang tidak mandi maka bagaimana? Baunya ya tidak enak, kotoran-kotoran ya selalu menempel. Maka kita seharusnya mandi walaupun itu tidak wajib, tapi kita niat untuk membersihkan badan. Jadi yang dinamakan mandi tidak wajib dengan istilah lain yaitu mandi untuk membersihkan badan. Kemudian yang kedua, huslul wajibi. Wa huwa idza wujidatil asya'ul mujibatu lil husli. Mandi yang wajib yaitu mandi yang dilakukan ketika mengalami atau melakukan salah satu hal yang mewajibkan untuk mandi. Ini ada mandi tertentu, wajib mandi. Ya, ini kalau tidak mandi, maka dia tetap menanggung hadas. Kalau diistilahkan dengan istilah lain, mandi wajib ialah sama dengan mandi untuk menghilangkan hadas besar. Saya ulangi, mandi yang pertama, mandi tidak wajib, yaitu mandi pada sore dan pagi hari, atau waktu-waktu yang lain, atau ketika badan merasa kotor, merasa sumuk dan lain-lainnya, itu mandi tidak wajib. Yang kedua, mandi wajib karena kalau tidak mandi, maka dia tetap menanggung hadas besar. Ini untuk pelajaran berikutnya, apa hadas besar itu akan dipelajari pada pelajaran berikutnya. Untuk hari ini saya kira cukup di sini dulu, dan mudah-mudahan anak-anak sekalian bisa memahami apa arti mandi dan ada berapa macam-macam mandi. Demikian anak-anak, mudah-mudahan kita diberi ilmu yang manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.